Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 30, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Suasana hati Alvaro Sol saat ini sangat bersemangat. Sebastian Chiro datang sendiri, dan dia juga memberikan lukisan udang Kibaisi, yang sangat berharga. Hadiah ulang tahun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa dengan santai. Kerumunan mengikuti Alvaro Sol, meninggalkan halaman luar, dan datang ke pintu. Tadeo Sol tertinggal, melihat Aiden Enzo tidak bergerak, dia berkata dengan nada menghina, "Kenapa? Ketika bos besar seperti Sebastian Chiro ada di sini, kamu Aiden Enzo bahkan tidak keluar untuk menyambutnya. Orang ini, apakah ada paku di pantat? Dia masih bisa duduk diam." Setelah pengingat Tadeo Sol, Aiden Enzo memikirkannya juga. Dia bangkit dan Vivian Low mengikuti kerumunan itu, tetapi dia berdiri beberapa meter di belakang mereka, dan dia bahkan tidak berpikir untuk bergerak maju. Aiden Enzo tidak suka kontak dengan hal-hal seperti ini. Semua orang berdiri dengan hormat di luar pintu, dan Maybach hitam sudah berhenti di depan pintu. Segera, pintu terbuka dan Sebastian Chiro keluar dari mobil. Semua tersenyum. Alvaro Sol segera menyapa, tersenyum, dan mengulurkan tangannya untuk memuji. "Tuan Sebastian, saya tidak berharap orang seperti Anda datang ke rumah sederhana dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Itu benar-benar menghancurkan saya." Petik 2. Kata-kata Alvaro Sol itu indah. Sebastian Chiro mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengannya, dan memberi selamat kepadanya. "Bagaimana mungkin saya tidak datang ke pesta ulang tahun Tuan Sol? Saya hanya datang tanpa diundang. Saya harap Tuan sehat." Memang, Sebastian Chiro datang tanpa diundang. Dan kunjungannya yang tidak diminta tentu saja merupakan pesan dari Fergie Quinn. Aiden Enzo akan datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Alvaro Sol, dan mereka perlu mendukung adegan itu. Sebastian Chiro sangat aneh. Identitas Tuan Enzo perlu mendukung adegan itu. "Katakan sesuatu," Alvaro Sol bertanya sambil tersenyum. "Ini, Tuan Sebastian, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda datang ke sini kali ini, jadi saya dapat mengirim seseorang untuk menjemput Anda secara langsung?" Sebastian Chiro melambaikan tangannya dan berkata, "Hei, bukankah saudara Enzo ini ada di sini?" Memikirkannya, saya juga di sini untuk memberi selamat kepada orang tua itu pada hari ulang tahunnya. Saya senang." Pada saat ini, Sebastian Chiro melihat Aiden Enzo yang tidak jauh di belakang kerumunan. Segera, dia sangat gembira. Ini adalah orang kaya yang memberi perusahaan mereka 2 miliar investasi. Dalam sekejap, Sebastian Chiro meninggalkan Alvaro Sol dan yang lainnya, dan berlari ke Aiden Enzo tanpa henti, dengan senyum hormat di wajahnya. "Tuan Enzo, kamu benar-benar ada di sini, bisakah aku datang tepat waktu?" Sebastian Chiro, yang selalu dihormati, sekarang sangat menghormati Aiden Enzo. "Kenapa kamu di sini?" Aiden Enzo bertanya-tanya. "Hari ini adalah pesta ulang tahun Alvaro Sol, kakek dari keluarga Sol. Bagaimana Sebastian Chiro bisa datang ke sini?" Ini benar-benar rencana Fergie Quinn. Dia memaksa dirinya untuk mengungkapkan identitasnya. "Saya tidak mendengar bahwa Anda ada di sini, jadi saya datang ke sini khusus untuk memberi Tuan Sol hadiah ulang tahun. Bagaimana dengan itu? Apakah sepasang udang tinta saya masih ada di atas meja?" Sebastian Chiro berkata dengan senyum menyanjung. Generasi kedua dari orang kaya seperti Aiden Enzo, kekayaan Fergie Quinn pernah sedikit terungkap pada dirinya sendiri. Hanya satu kartu, ada 100 miliar. Sebastian Chiro memiliki pikiran yang paling indah dan tajam. Pewaris keluarga kaya yang tersembunyi harus memegang pahanya erat-erat. Ini akan membawa kekayaan dan peluang besar untuk pengembangan perusahaannya. Dan pada saat ini, Alvaro Sol buru-buru membawa semua orang ke sini, berteriak, Tuan Sebastian, apa yang kamu lakukan?" "Sudah waktunya untuk berbicara." Alvaro Sol melirik Aiden Enzo dengan ekspresi acuh tak acuh. "Tuan Sebastian, mengapa kita tidak masuk dan berbicara? Di luar cukup panas, dan halamannya sejuk. Selain itu, jika Anda berbicara dengannya, dia hanya orang-orang kecil."
Alvaro Sol jelas masih marah pada Aiden Enzo. Sampah semacam ini, yang muncul di pesta ulang tahunnya, hanya memberi dirinya istirahat hidup. Sekarang Sebastian Chiro ada di sini, jika Aiden Enzo membuat lelucon, akan sulit untuk membersihkannya. Pada saat itu, Alvaro Sol dan keluarga Sol yang malu. Tetapi siapa yang mengira bahwa Sebastian Chiro, yang bernilai lebih dari 3 miliar yuan, bersedia berdiri di pintu, dan dengan hormat berdiri di samping Aiden Enzo. Setelah itu, dia tampak seperti bos besar lagi, menyipitkan mata pada Alvaro Sol dan berkata, "Tuan Sol, saya bersama kakak Enzo, kami tidak akan kehilangan bagian kami." Alvaro Sol tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak Enzo." "Tuan Sebastian, kamu datang karena Aiden Enzo." Sebastian Chiro sangat kesal, tidak menghormati kata-kata Alvaro Sol di depannya, dan bahkan menyesal memberinya hadiah ulang tahun. Ketika dia hendak berbicara, dia melihat Aiden Enzo mengedipkan mata padanya dan segera mengerti. Sebastian Chiro tersenyum sedikit dan berkata, "Oh, kakak Enzo dan saya memiliki hubungan yang cukup baik dalam koleksi. Kami adalah teman dekat dan saling menghargai." Petik 2. Teman dekat. Juga sepenuh hati. Alvaro Sol sangat terkejut. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin Aiden Enzo, seorang pria yang tidak berguna, mengenal seorang pengusaha miliarder seperti Sebastian Chiro? Apakah Aiden Enzo juga memainkan koleksi? Mustahil, sama seperti sampah yang malang. Apakah dia punya uang untuk membeli barang koleksi? Tadeo Sol dan Hebron Sol bahkan lebih heran. Aiden Enzo ini sebenarnya memiliki koneksi seperti itu. Dia benar-benar meremehkannya. Aku tidak menyangka Sebastian Chiro datang ke sini karena Aiden Enzo. Sekelompok orang terkejut. Ini hanyalah sebuah fantasi. Sebastian Chiro adalah seorang kolektor terkenal di Tiongkok, dan dia bernilai lebih dari 3 miliar yuan. Mengapa pria sebesar itu begitu menghormati Aiden Enzo? Ada masalah. Geni Sol, yang berpikir dengan hati-hati, berdiri di kerumunan dan segera merasa ada yang tidak beres. Tapi dia melihat Aiden Enzo lebih dekat, dan dia tidak bisa menyamakan Aiden Enzo dengan penampilan generasi kedua yang kaya. Karena, itu tidak mungkin. Hanya Guora Lou yang sedikit mengernyit, bertanya-tanya apakah Sebastian Chiro dan Aiden Enzo berteman karena insiden di ruang pameran terakhir kali. Tapi bagaimanapun, Aiden Enzo akhirnya tidak mempermalukan keluarganya kali ini. Wajah Geraldine Sol juga penuh senyuman saat ini. Puas, terutama di depan saudari kedua Veronica Sol, dia pamer seperti ayam besar, membual, "Lihat, Aiden Enzo kami tidak buruk, dia lebih baik dari menantu Anda, yaitu Sebastian Chiro, yang bernilai 3 miliar yuan, bukankah dia sopan kepada keluarga kita, Aiden Enzo?" Wajah Veronica Sol menjadi pucat karena marah, dan dia terus mencari rasa kehadiran pada saudari ketiga untuk pamer. "Hari ini, saya tiba-tiba ditarik mundur oleh lawan, dan saya merasa sangat tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan ini juga berubah menjadi kemarahan dan kebencian terhadap Aiden Enzo. Aiden Enzo sialan ini, jika kamu adalah sampah, kamu akan menjadi sampah selamanya, apa yang kamu lakukan?" Tanpa diduga, Aiden Enzo ini menyembunyikan segalanya, dan dia benar-benar mengenal Sebastian Chiro. Banyak orang menghela nafas, berpikir bahwa Aiden Enzo telah memanjat cabang yang tinggi. Namun, semua orang tidak menganggapnya serius. Apalagi setelah penjelasan Guora Lou. Aiden Enzo dan Sebastian Chiro bertemu di sebuah pameran, dan setelah mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain, semua orang menjadi lebih menghina. Ternyata mereka menarik kulit harimau untuk membuat mantel, dan mereka mengudara. Hubungan seperti ini akan segera dilupakan dan menjadi sejarah. Jika itu bukan milik Anda tidak akan pernah bisa mengeluarkannya. Terlebih lagi, Aiden Enzo masih merupakan limbah yang tidak dapat ditopang oleh lumpur. Namun, adegan berikutnya lebih mengejutkan semua orang. Alvaro Sol mengundang Sebastian Chiro untuk masuk rumah, tetapi Sebastian Chiro sebenarnya mengambil sikap mengundang. Undang Aiden Enzo masuk terlebih dahulu. Aiden Enzo merasa malu, dan Vivian Lou, yang berada di sampingnya, tampak lebih seperti bayi yang penasaran, menatapnya, mencubit pinggangnya dengan keras, menggigit bibir merahnya dan bergumam, "Aiden Enzo, ketika pulang kamu harus menjelaskannya untukku." Aiden Enzo tersenyum pahit, "Apa ini? Fergie Quinn, kamu membunuhku." Tidak dapat menolak, Aiden Enzo harus menggigit peluru dan mengambil satu langkah di depan yang lain, dan memimpin Vivian Lou ke halaman. Dia bisa merasakan lusinan tatapan muram di belakangnya, menusuk tubuhnya seperti 1000 anak panah menusuk jantungnya.
Kembali ke halaman, semua orang duduk satu demi satu, dan Sebastian Ciro secara alami duduk di aula dalam di bawah kepemimpinan Alvaro Sol. Melihat semua orang berkerumun di aula dalam, Tadeo Sol tetap berada di halaman luar, dan berkata dengan ekspresi puas, "Aiden Enzo, saya tidak menyangka Anda masih bisa mengenal seorang pengusaha dan kolektor besar seperti Sebastian Ciro. Sungguh keberuntungan." Meskipun dia tersenyum, ironi dalam kata-katanya bisa didengar oleh semua orang. Aiden Enzo sedikit mengernyit, dan ketidaksenangan di hatinya menjadi semakin intens. Tadeo Sol ini benar-benar menipu keluarga Sol. Tapi Aiden Enzo tidak menganggapnya, dia seperti badut yang melompat ke balok. Apa gunanya? Di sisi lain, Sebastian Ciro baru saja duduk dan sangat tidak senang ketika dia melihat Aiden Enzo duduk di sudut jauh halaman luar dan diejek oleh Tadeo Sol dengan setengah tersenyum. Orang yang cerdik dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini adalah tempat duduk orang dengan status paling rendah. "Maaf semuanya, saya akan duduk di sana saja," kata Sebastian Ciro, menyapa semua orang, dan kemudian berlari ke halaman luar dengan tidak sabar. "Kakak Enzo, bolehkah aku duduk di sini bersamamu?" tanyanya dengan nada rendah hati. Semua orang tercengang. Tanpa diduga, Sebastian Ciro memperlakukan Aiden Enzo dengan hormat. "Apa yang terjadi di sini? Benarkah hanya hubungan biasa? Bagaimana perasaan Anda bahwa Sebastian Ciro sangat menghormati Aiden Enzo?" "Tuan Sebastian, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau," kata Aiden Enzo dengan tenang. Sebastian Ciro tampak bahagia, dan duduk di samping Aiden Enzo dengan tergesa-gesa, dan menuangkan segelas anggur untuk Aiden Enzo sendiri. Melihat adegan ini, Tadeo Sol hanya bisa merasakan pipinya terbakar panas, merasakan tamparan yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya. Marah. Mengapa? Tepat pada saat ini, tiba-tiba, ada panggilan lain untuk ketenaran di pintu. Ketua organisasi amal Sanjiang Taihua, Tergio Ziso, Tuan Tergio ada di sini. Hadiah ucapan selamat. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Tergio Ziso yang mana? Tergio Ziso dari organisasi amal Taihua. Kaisar bawah tanah kota Sanjiang Tergio Ziso. Bagaimana dia bisa datang? Kerabat dan junior dari keluarga Sol di halaman masih belum bereaksi apa yang terjadi. Banyak selebriti di aula dalam di sana tidak bisa duduk diam. Dibandingkan dengan pengusaha besar seperti Sebastian Ciro dan kolektor domestik yang terkenal, sosok dengan kekuatan bawah tanah seperti Tergio Ziso terkenal di seluruh kota Sanjiang. Dapat dikatakan bahwa jika Buddha Agung ini datang ke keluarga Sol untuk merayakan ulang tahunnya, jika dia tidak datang dengan tulus, dia ada di sini untuk mengirim sesuatu. Bagaimana mungkin Alvaro Sol tidak terburu-buru? Orang-orang besar dengan kekuatan semacam ini tidak dapat diakses oleh orang biasa, mereka juga tidak dapat disewa oleh orang biasa. Tepat ketika pria besar itu terpana, Tergio Ziso sudah memimpin orang ke halaman. Dengan senyum di wajahnya, dia mengenakan setelan ikonik putih dan topi, dan tubuhnya penuh keagungan, yang membuat orang merasa tertekan di bawah dalam sekejap. Itu benar-benar Tergio Ziso, kaisar bawah tanah kota Sanjiang. Aura yang mengesankan di tubuhnya langsung menyapu seluruh perjamuan. Geni Sol sangat terkejut, bagaimana mungkin pria besar yang terkenal di Sanjiang ini datang ke pesta ulang tahun keluarga Sol. Kakek tidak mengenalnya. Setelah beberapa saat, mata Geni Sol tertuju pada Aiden Enzo, yang duduk dengan acuh tak acuh. Sebastian Ciro datang kepadanya, dan Tergio Ziso ini tidak mungkin. Mustahil. Pria besar seperti Tergio Ziso bukanlah sesuatu yang bisa dilihat orang biasa. Jericho Sol adalah orang pertama yang menyambutnya di pertemuan ini. Dia memiliki kontak dengan beberapa perusahaan Tergio Ziso dalam banyak masalah bisnis, jadi dia mengenal Tergio Ziso. Di antara mereka yang hadir, kecuali Sebastian Ciro, yang dapat mengalahkan Tergio Ziso, sebagian besar yang ada saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Tergio Ziso dalam hal kekayaan dan kekuasaan. Karena itu, Jericho Sol sangat bersemangat. Ini harus dihibur. Tidak menyangka, perjamuan ulang tahun keluarga Sol tiba-tiba menarik orang-orang seperti itu untuk datang untuk memberi penghormatan. Jordi Sol dan Alvaro Sol juga berlari untuk menemuinya dalam waktu singkat. "Kakak Jericho, halo." Tergio Ziso sedikit mengangguk. Keduanya telah bersinggungan dalam bisnis dan telah bertemu beberapa kali, tetapi mereka tidak terlalu akrab. Namun, detik berikutnya, mata semua orang terbelalak kaget. Telinga ditusuk. "Hai, Tuan Sol, saya di sini kali ini untuk mencari kakak Enzo." Tergio Ziso berkata sambil tersenyum, matanya terkunci pada Aiden Enzo yang sedang duduk di meja di sebelah pintu. "Kakak Enzo." Alvaro Sol berjalan mendekat,
menyipitkan matanya, sangat bingung, kakak Enzo yang mana? Saya pasti akan mengirim seseorang untuk mengundangnya. Petik 2. Menurut pendapat Alvaro Sol, orang yang bisa membuat Tergio Ziso datang untuk memberi hormat secara pribadi harus seorang pria besar status besar. Satu-satunya yang hadir dengan nama keluarga Enzo adalah Aiden Enzo. Mungkinkah itu dia? Sama sekali tidak mungkin. Itu celaka. Selama seluruh perjamuan, semua orang merasa aneh bahwa bos besar seperti Tergio Ziso benar-benar datang untuk orang lain. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya status orang itu. Juga bermarga Enzo. Semua mata, tanpa sadar, menyerah pada Aiden Enzo di meja di sudut. Sebastian Ciro ada di sini untuknya sebelumnya, sekarang Tergio Ziso juga ada di sini untuknya. Apakah orang malang ini mengenal Tergio Ziso? Bagaimana ini bisa terjadi? Sulit dipercaya, kata Veronica Sol. Masam, perasaan itu seperti makan 10 kati lemon. Sampah ini, bisakah dia mengenal Tergio Ziso? Itu palsu. Sampah seperti dia pasti palsu. Tadeo Sol sangat kesal, dan mengerutkan kening. Sekarang dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Aiden Enzo yang lemah itu. Mengapa orang ini merasa sedikit misterius? Bahkan Rafael Sol memandang Aiden Enzo dengan aneh saat ini. Awalnya, di matanya, tidak ada orang seperti Aiden Enzo, tapi sikap Sebastian Ciro terhadap Aiden Enzo barusan. Biarkan dia memiliki sedikit kewaspadaan. Sekarang ada lagi. Vivian Low tetap diam, duduk di samping Aiden Enzo, memandang ke arahnya, dengan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Suamiku sepertinya benar-benar berubah. Apakah keluarganya benar-benar hanya menjalankan restoran? Namun, ketika semua orang melirik Aiden Enzo dengan curiga, pria ini duduk dan minum sup dengan tenang, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Mungkinkah aku salah? Alvaro Sol sangat bingung dan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, sedetik, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Saya melihat Tergio Ziso melangkah menjauh dari kerumunan, lalu berjalan ke meja Aiden Enzo, menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Saudara Enzo, Anda sangat mudah untuk saya temukan. Tergio Ziso, kota Sanjiang Kaisar bawah tanah, saat ini, memperlakukan Aiden Enzo dengan sangat hormat, seperti seorang siswa yang bertemu dengan seorang guru. Kamu di sini juga." Aiden Enzo sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak puas di hatinya. Apa yang dilakukan Fergie Quinn, apakah seluruh dunia harus tahu? Bagaimana dia harus menjelaskan kepada Vivian Low ketika dia kembali? Tergio Ziso telah menerima berita dari Fergie Quinn sebelumnya, jadi dia ingin tidak menonjolkan diri, tetapi dia tidak bisa kehilangan muka Aiden Enzo. Itu sebabnya dia berpikir untuk memanggilnya saudara laki-laki. Melihat ekspresi Aiden Enzo yang sedikit tidak senang, Tergio Ziso sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan berkeringat deras. Mungkinkah dia mengatakan sesuatu yang salah? Begitu saja, Tergio Ziso membungkuk dan berdiri di sebelah Aiden Enzo, yang masih meminum supnya dan bahkan tidak berdiri untuk bersikap sopan. Dan seperti ini, napas semua orang menjadi semakin cepat. Itu Tergio Ziso, Aiden Enzo ini yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Bagaimana Anda bisa begitu tidak sopan? Alvaro Sol adalah yang pertama marah, dan dia memarahi Aiden Enzo. "Aiden Enzo, karena Tuan Tergio datang untuk mencarimu, mengapa kamu masih duduk? Seberapa baik itu, apakah tidak ada sopan santun sama sekali?" Teriakan marah Alvaro Sol, Tadeo Sol, Hebron Sol dan yang lainnya di belakangnya juga menegur mereka. "Aiden Enzo, mengapa kamu tidak berdiri dan meminta maaf kepada Tuan Tergio? Sialan, mengapa kamu berpura-pura agresif di depan Tuan Tergio? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Sampah ini, kamu benar-benar menempatkan diri kamu menjadi karakter, brengsek." Semakin banyak kata-kata jelek yang diucapkan, yang mereka lakukan sekarang adalah menambah penghinaan pada luka. Orang-orang ini sudah lama tidak senang dengan Aiden Enzo, dan jarang menemukan peluang. Jika Tergio Ziso marah, Aiden Enzo mungkin akan habis juga. Namun, Aiden Enzo hanya mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh, melirik semua orang dengan dingin, mengambil sendok dan meminta Vivian Low untuk mengisi semangkuk sup, dan berkata, "Ini bagus, ini baik untuk tubuhmu, minum lebih banyak." Sialan, dalam sekejap, Alvaro Sol sangat marah. Sampah ini tidak memberi diri Anda wajah. Tepat ketika dia akan menegurnya, Aiden Enzo berkata dengan datar, "Duduklah." "Oke." Tergio Ziso menghela nafas lega. Duduk dengan gembira, di sebelah Sebastian Ciro, keduanya saling memandang dan mengangguk. "Persetan, ada apa dengan bajingan ini?
Gayanya aneh. Semua orang memandang Aiden Enzo dan Tergio Ziso dengan mata yang luar biasa. Tergio Ziso sebenarnya duduk, seperti adik laki-laki. Itu pasti palsu, palsu. Semua orang tercengang dan mengambil napas dalam-dalam. Bahkan Alvaro Sol memblokir banyak kata-kata marah di tenggorokannya. Dia harus memeriksa ulang Aiden Enzo, menantunya. Alvaro Sol tidak dapat mengetahuinya, dan bertanya dengan tidak percaya, "Tuan Tergio, saudara laki-laki Enzo yang Anda cari adalah Aiden Enzo." "Tentu saja, saya dan saudara laki-laki Enzo adalah teman baik." Tergio Ziso berkata dengan acuh tak acuh, ekspresi wajahnya tidak jelas, tidak terkejut, tapi sedikit marah. Dia bisa mendengar teguran lelaki tua itu terhadap Aiden Enzo barusan. Sekelompok orang buta ini, yang tidak tahu siapa yang telah mereka sakiti, masih menari dengan giginya. Kegemparan. Tergio Ziso sebenarnya sangat mengenal Aiden Enzo, bajingan tidak berguna. Tadeo Sol sangat marah sekarang, kenapa? Dia jelas sampah yang dilihat dan dikalahkan semua orang, jadi mengapa dia bisa duduk di meja yang sama dengan Tergio Ziso? Sebaliknya, Genisol menatap Aiden Enzo, orang ini juga punya hidung. 2 mata, 1 mulut. Dia merasa bahwa Aiden Enzo adalah orang biasa, bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa Aiden Enzo adalah orang biasa. Vivian Low ketakutan, dia mencubit paha Aiden Enzo di bawah meja, dan bertanya dengan cemberut, "Aiden Enzo, apa yang terjadi? Bagaimana kamu mengenal Tergio Ziso?" Tergio Ziso bahkan pernah mendengar tentang jenis taipan bawah tanah yang terkenal karena perubahan warnanya. Bagaimana Aiden Enzo bisa terlibat dengan orang seperti itu? Tergio Ziso sedikit mengangguk ke Vivian Low sambil tersenyum, dan berkata, "Kakak ipar." "Kakak ipar." Vivian Low ketakutan, dia duduk sangat tegak dan mengubur dirinya di dalam sup. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Ini adalah Tergio Ziso yang membunuh tanpa berkedip. Namanya adik ipar Vivian Low. Berita terbaru, Aiden Enzo mendengarkan. Sambil mengerutkan kening, dia memelototi Tergio Ziso, yang segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dengan cepat menundukkan kepalanya dan menutup mulutnya, tangannya gemetar tak terkendali. Dan spekulasi semua orang tentang hubungan antara Aiden Enzo dan Tergio Ziso menjadi semakin membingungkan. Tidak seperti Sebastian Chiro, Guoralo dan Geraldine Sol juga sangat bingung. Kapan menantu laki-laki saya yang tidak berguna naik ke pria besar seperti Tergio Ziso? Itulah tipe orang yang menghentakkan kakinya dan membuat kota Sanjiang gemetar. Pada saat ini, selama seluruh jamuan makan, semua orang melihat ke meja di sebelah pintu dengan mata aneh. Aiden Enzo, Vivian Low, Sebastian Chiro, dan Tergio Ziso mengobrol satu sama lain sambil tersenyum. Jordi Sol tetap tenang, dia belum pernah melihat kekacauan apapun dalam sistem. Tetapi keraguan tentang Aiden Enzo di hatinya tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Apa asal-usul menantu dari keluarga saudara perempuan ketiga? Veronica Sol dan Kiane Miles sedang duduk bersama, menatap meja dengan marah saat ini, dan mengutuk tajam dengan suara rendah. Tergio Ziso ini tidak mungkin palsu, dia benar-benar duduk dengan orang yang tidak berguna seperti Aiden Enzo. Dia cemburu, terutama melihat Geraldine Sol dan Guoralo duduk di sana menjilat dan menyanjung, wajah mereka menjadi lebih panas. Geraldine Sol ini telah memarahi menantunya tanpa henti sebelumnya. "Apakah Anda sedang terburu-buru untuk kari?" "Jalang." Tentu saja, Geraldine Sol diperintahkan oleh ayahnya yang sudah tua untuk menjelajahi angin. Pada saat ini, panggilan ketenaran terdengar lagi di gerbang halaman. Ketua grup, Sengding, Fergie Quinn, Tuan Quinn ada di sini. Mendengar namanya, semua orang tidak bisa duduk diam. Alvaro Sol dan sekelompok tua dan muda melompat kegirangan, wajah mereka cerah, dan napas mereka sesak. Mengapa Fergie Quinn ada di sini? Ini adalah orang terkaya di kota Sanjiang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Orang terkaya, Tuan Quinn. Ketenaran dan prestise, keberadaan bernilai puluhan miliar adalah julukan mutlak kota Sanjiang. Sumber daya keuangan dan koneksi di baliknya benar-benar tak tertandingi oleh semua orang yang hadir. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi orang yang begitu hebat untuk datang menghadiri pesta ulang tahun Alvaro Sol, lelaki tua dari keluarga Sol. Ketika Fergie Quinn datang, apakah itu aula dalam atau halaman luar, ada kegemparan dan keterkejutan. Orang-orang yang hadir termasuk Alvaro Sol, Jordi Sol, dan Jericho Sol. Bahkan Sebastian Chiro dan Tergio Ziso bangkit satu demi satu, siap menyambut karakter top ini. Siapa yang mengira bahwa Fergie Quinn ada di sini? Semua orang terkejut,
semua mata bersinar, dan mereka semua melihat ke gerbang halaman luar, berharap untuk melihat orang terkaya legendaris di Sanjiang muncul di pintu. Juga saat ini, di luar gerbang kompleks keluarga Sol, beberapa mobil mewah berhenti, dan Fergie Quinn turun dari Bentley hitam, mengenakan setelan tang abu-abu dan bersandar pada kruk. Melangkah ke gerbang halaman, Alvaro Sol dan yang lainnya sudah menyapa mereka, dan pemimpin itu melihat Fergie Quinn, yang mengenakan temperamen halus, berjalan ke arah mereka. Ini benar-benar Fergie Quinn. Alvaro Sol tidak tahan lagi, dan menyapanya dengan hormat. Meskipun keduanya berusia hampir sama, tidak dapat dihindari bahwa mereka tidak dapat melihat bahwa Fergie Quinn bahkan lebih energi dan berwajah merah. Tuan Quinn, aku tidak berharap kamu datang ke rumah secara langsung, kata Alvaro Sol dengan senyum tersanjung. Saudara Alvaro, saya mendengar tentang ulang tahun Anda yang ke-70. Datang ke sini tanpa diundang. Sungguh merepotkan. Fergie Quinn berjabat tangan dengan Alvaro Sol dan berkata dengan ringan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang merasa bahwa keluarga Sol telah mendapatkan banyak keberuntungan tahun ini. Pertama, ada 4 kedatangan yang bahagia, dan kemudian gelombang demi gelombang orang-orang besar datang untuk memberi selamat kepada Tuan Sol pada hari ulang tahunnya. Namun, semua orang tidak bisa tidak mengalihkan perhatian mereka ke Aiden Enzo, yang sedang duduk di halaman luar, apakah dia akan berada di sini kali ini. Itu benar-benar mengacaukan segalanya. Itu adalah orang terkaya di kota Sanjiang. Sampah seperti Aiden Enzo, bagaimana mungkin memiliki hubungan dengan pria sebesar itu? Sebelumnya, mereka semua merasa bahwa reputasi Tergiu Ziso hancur, jika tidak, mengapa dia sangat menghormati orang yang tidak berguna. Kemudian, di detik berikutnya, Fergie Quinn mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Yah, apakah Enzo kecil ada di sini? Fergie Quinn bertanya sambil tersenyum. Alvaro Sol mendengar kata-kata itu, tangannya gemetar hebat, dan dia hampir kehilangan posisinya. Dan Tadeo Sol dan yang lainnya merasa bahwa palu berat jatuh dari langit dan menghantam hati mereka. Mereka merasa bahwa pandangan dunia tentang kehidupan ini tiba-tiba runtuh. Tanpa diduga, tebakan mereka benar. Orang terkaya di Sanjiang, Fergie Quinn, juga ada di sini untuk Aiden Enzo. Geni Sol sedikit mati rasa saat ini. Sebastian Chiro, Tergiu Ziso, dan Fergie Quinn, ketiga pria besar ini, semuanya bernilai lebih dari 100 juta, bahkan miliaran, dan bahkan puluhan miliar, dan semuanya untuk Aiden Enzo. Bajingan tidak berguna itu, apakah dia benar-benar sampah? Alvaro Sol segera memulihkan kewarasannya, menjawab, ya, dan kemudian berjalan ke halaman bersama Fergie Quinn, diikuti oleh semua orang. Fergie Quinn menyapa semua orang satu persatu dan disambut di aula dalam oleh Alvaro Sol. Tuan Quinn, kamu pasti telah bekerja keras untuk datang dari kota Sanjiang. Kemarilah, aku menghormatimu untuk ini, kata Jordi Sol. Orang kaya seperti itu, dia harus menyanjungnya. Itu baik untuk keluarga Sol, dan bahkan lebih baik untuknya. Haha, bagaimana mungkin aku tidak datang ke pesta ulang tahun Tuan Sol? Fergie Quinn tertawa keras, dan kemudian matanya bertemu dengan Geraldine Sol dan Guora Lou yang duduk berhadapan. Tuan Lou, Nyonya Geraldine, halo. Ini adalah hadiah kecil yang saya bawa untuk Anda. Ini bukan rasa hormat, tapi senyuman. Fergie Quinn meminta sekretaris untuk mengeluarkan 2 kotak brokat kecil, dan menyerahkannya kepada Geraldine Sol dan Guora Lou dengan hormat. Keduanya tidak bisa tidak menerimanya. Terutama Geraldine Sol, yang wajahnya penuh semangat. Ini adalah hadiah dari Fergie Quinn, orang terkaya di Sanjiang, jadi pasti tak ternilai harganya. Saya akan menghasilkan banyak uang. Adegan seperti itu juga membuat orang-orang di meja ini sangat iri, dan mereka semua memandang Geraldine Sol dengan iri. Tuan Quinn, kamu terlalu sopan, bagaimana aku bisa berani menerima barang yang begitu berharga? Geraldine Sol ingin menolak beberapa kata, tetapi tangan itu tidak sabar untuk mengambil kotak brokat itu, seolah-olah dia takut pihak lain akan kembali. Haha, Nyonya Geraldine, Anda telah mendapatkan menantu yang baik, dan masa depan tidak terbatas. Fergie Quinn tertawa. Aiden Enzo, semua orang tercengang lagi. Tanpa diduga, orang kaya seperti Fergie Quinn akan mengomentari sampah seperti itu, sungguh luar biasa. Semua orang tidak mengerti bahwa hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Sol, namun dia, Aiden Enzo, tidak melakukan apapun dan menjadi protagonis. Tuan Quinn, saya pikir Anda telah salah menilai orang itu. Sama seperti Aiden Enzo, yang sangat miskin,
dia adalah seorang yang diejek oleh ribuan orang. Veronica Sol sangat tidak yakin dan berkata, dia tidak hanya curiga bahwa Tergio Ziso palsu, tetapi sekarang dia juga curiga bahwa Fergie Quinn juga palsu. Siapa mereka? Begitu buta untuk melihat. Semuanya ada hubungannya dengan pemiskinan Aiden Enzo. Yang ini, tolong lebih hormat saat berbicara, teman kecil Enzo tidak bisa dipermalukan oleh siapapun. Wajah Fergie Quinn menjadi dingin. Alvaro Sol juga langsung menegur, Veronica, kamu diam. Jika kamu berbicara lebih banyak, kamu silahkan pulang. Petik 2. Melihat kemarahan di wajah ayahnya. Veronica Sol dengan cepat menutup mulutnya, ketakutan seperti burung yang ketakutan, tidak berani mengangkat kepalanya. Geraldine Sol tertawa beberapa kali dan berkata yin dan yang dengan aneh, oh, keluarga kita masih sangat baik, dan saya bisa mengenal pria kaya seperti Anda, Tuan Quinn. Tidak seperti beberapa orang, putri saya tidak tahu berapa banyak pria yang telah tidur dengannya sebagai gantinya. Seorang suami kaya yang pamer setiap hari benar-benar murah. Alvaro Sol terbiasa dengan pertengkaran sehari-hari antara dua wanita, jadi dia berhenti berbicara. Saat ini, Veronica Sol gemetar karena amarah. Dia melirik Aiden Enzo di halaman luar, hatinya penuh dengan amarah dan kecemburuan. Jadi apa itu Aiden Enzo dan bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan Fergie Quinn? Bukankah dia akan menjual istrinya sebagai gantinya? Selama perjamuan, seseorang secara alami akan bertanya tentang hubungan antara Aiden Enzo dan Fergie Quinn. Sebelum Fergie Quinn berkata, Geraldine Sol tidak sabar untuk pamer, mengatakan bahwa Aiden Enzo menyelamatkan Fergie Quinn. Apakah penyelamat? Dengan cara ini, semua orang menghela nafas lega. Namun, bisa menjadi penyelamat Fergie Quinn. Perkembangan di masa depan diperkirakan tidak akan terlalu buruk. Setelah duduk kurang dari 10 menit, Fergie Quinn bangkit dan berjalan ke halaman luar. Mata semua orang mengikuti, dan Fergie Quinn dan Aiden Enzo saling menyapa dan duduk langsung di mejanya. Tiba-tiba, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Aiden Enzo, terkejut, cemburu, iri hati, tidak percaya, termasuk semua jenis emosi yang rumit. Namun, Aiden Enzo, di sisi lain, terlihat tenang bahkan mengeluh. Tuan Quinn, apa yang kamu lakukan? Aiden Enzo bertanya dengan suara rendah. Fergie Quinn hanya tersenyum dan berkata, Tuan, Anda meminta saya untuk mengatur hadiah, bagaimana dengan hadiah ini? Aiden Enzo hampir memuntahkan teh setelah menyesapnya. Fergie Quinn ini lebih shock daripada dirinya. Rafael Sol memandang Aiden Enzo pada saat ini, dan tiba-tiba merasa bahwa dia sangat aneh. Orang ini, siapa ini? Benar-benar hanya seorang pengecut. Bahkan, dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Aiden Enzo sebelumnya, membuat keluarga Sol menghilang dari batas kota Sanjiang. Orang ini tidak berpikir dia mengenal beberapa orang, jadi dia sangat gila. Pada saat ini, Tadeo Sol sedang minum anggur dengan suara rendah, tangannya sedikit gemetar, dan dia berteriak dengan enggan di dalam hatinya. Kamu sia-sia? Mengapa kamu mengenal begitu banyak orang? Mengapa? Ini adalah keluarga Sol, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Aku, Tadeo Sol, menolak untuk menerimanya. Aku akan membunuhmu. Berpikir, Tadeo Sol berkata dalam hati. Keluar dari halaman, dia berlari ke sudut, memutar nomor, dan berkata dengan wajah muram, Monyet, bawakan saya sekelompok orang untuk memblokir pintu masuk desa. Saya ingin berurusan dengan satu orang. Orang yang cacat, ada juga seorang wanita. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Melihat kembali ke Aiden Enzo, jelas bahwa meja Aiden Enzo telah menjadi rumah dari seluruh pesta ulang tahun. Meskipun duduk di dekat pintu, namun, mata semua orang dilemparkan dari waktu ke waktu, memperhatikannya dengan seksama. Aiden Enzo duduk dengan Vivian Low sebentar, dan yang terakhir sedikit lelah, jadi Aiden Enzo bangkit dan berkata kepada Fergie Quinn dan yang lainnya, Baiklah, saya akan mengantar Vivian pulang dulu. Jika Anda bebas, lakukan apapun yang kamu inginkan. Vivian Low mendengar kata-kata Aiden Enzo, dia menarik napas dalam-dalam, dan segera memelototinya dan berkata, Tuan Sebastian itu, Tuan Tergio, Tuan Quinn, maaf, saya tidak enak badan, biarkan Aiden Enzo membawaku kembali dulu. Aku akan membawanya mengunjungimu dalam perjalanan khusus di lain hari. Setelah mendengar ini, Sebastian Ciro dan Tergio Ziso buru-buru melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu, kakak Enzo biasanya sangat sibuk. Tidak perlu repot, hanya Fergie Quinn yang duduk dengan mantap. Vivian Low ragu-ragu, melirik Aiden Enzo,
tersenyum, dan pergi bersamanya. Semua orang lega melihat Aiden Enzo pacaran dengan Vivian Low. Orang itu akhirnya pergi. Tidak lama kemudian, Fergie Quinn, Tergio Zisou dan Sebastian Chiro juga pergi. Perjamuan ulang tahun keluarga Sol berakhir di sini. Tapi Sebastian Chiro baru saja meninggalkan halaman ketika Alvaro Sol mengundangnya kembali ke ruang tamu di halaman dalam keluarga Sol. "Tuan Sebastian, tolong datang ke sini, aku ingin kamu membantuku melihat sesuatu." Alvaro Sol tersenyum, lalu mengeluarkan kotak brokat kecil dan menyerahkannya kepada Sebastian Chiro. Di dalam ruangan, ada 3 generasi keluarga Sol yang duduk. Tentu saja, ada banyak kerabat dari keluarga Sol, dan tentu saja Guora Low juga ada di sana. "Ini," Sebastian Chiro mengambil kotak brokat, sedikit bingung. Alvaro Sol sedikit mengernyit, dan berkata, "Ini adalah hadiah dari cucu menantu saya. Saya pikir itu bukan apa-apa, tapi sekarang saya ingin meminta Tuan Sebastian untuk membantu saya membuka mata. Barang berharga apa yang akan dia kirimkan?" Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.